ada menarik yang kita sudah bahas tadi toh. Apa itu? Itu coba apa bedanya persona sama branding? Apa bedanya tadi persona sama branding? Bedanya persona sama brand. Iya, brand. Nggak tahu kan, kalau brand kan bukan kapasitas disiplin ilmu di situ. Kalau persona itu, kalau ditinjau dari segi perspektif psikologi kan lapisan kepribadiannya manusia itu 3 lapis: persona, temperamen, karakter. Ya. Uh, Apa itu? Karakter itu the real version of our us, versi aslita, Oh. yang tentunya tidak akan kita perlihatkan ke orang lain. Oh. Ada itu karakter. Itu karakter. Iya. Walaupun sebagian orang pun tidak memahami karakternya seperti apa, karena itu Iya. di bawah sadar. Pengenalan diri nih. Maksudnya pengenalan diri. Maksudnya dalam artian kenapa tidak semua orang tahu karakternya, karena ini tidak semua orang mengenal dirinya. Iya, betul. Iya. Itu lapisan paling dalamnya manusia. Di atasnya karakter itu ada bilang temperamen. Temperamen itu adalah perilaku yang muncul ketika seseorang itu berada di bawah tekanan. Deadline tugas, tertekan sama seseorang, itu biasa akan muncul perilaku-perilaku yang biasanya tidak diperlihatkan dalam kondisi-kondisi normal. Oh, yang hanya muncul ketika ada tekanan. Itu temperamen. Temperamen. Nah, yang paling luar sifatnya manusia ini tadi persona. Persona itu, kalau karakter tadi the real version of our us, kalau persona itu the best version of our us. Jadi bagaimana kita berperilaku sesuai dengan tuntutan sosial tak. Bahkan ketika ada orang bilang begini, saya begini memang ke aslinya. Sebenarnya bukan begitu aslinya. Itu persona. Personanya Iya. mau dianggap bahwa begitu aslinya. Jadi persona itu adalah lapisan terluar dari kepribadiannya manusia yang dimunculkan berdasarkan tuntutan sosialnya. Contoh, ketika berhadapan Kak dengan atasanku di kantor, pasti akan berbeda ketika berhadapan Kak dengan teman akrab. Beda lagi kalau berhadapan Kak dengan orang tua, beda lagi kalau berhadapan Kak dengan pasangan. Karena berarti banyak persona. Betul, persona itu topeng. Ya, banyak persona yang ditebar tergantung orang-orangnya. Ya, tergantung lingkungan pada saat itu. Itu persona. Nah, kalau kita kaitkan dengan brand, yang kupaham ya, brand itu adalah sesuatu yang melekat di pikirannya seseorang tentang sesuatu. Contoh misalnya kalau brand logo, kalau lihat Kak logo yang warna hitam centang, langsung Kak asosiasikan itu Nike, produknya itu berkaitan dengan olahraga. Nah, jadi kalau yang sepenangkapanku bedanya persona sama brand itu, walaupun brand itu kan lebih dekatnya brand itu lebih ke personal brand. Mungkin itu yang sangat tipis sih perbedaannya antara persona dengan personal brand. Bahkan mungkin kayaknya sama aja deh. Kalau personal brand ya sama aja. Sebenarnya. Baru kan personal brand sebenarnya sama persona sama. Itu tadi yang saya mau tanya. Soalnya karena penangkapanku ketika bilang brand, saya lebih ke lebih ke bisnis. Produk produk brand atau company brand. Walaupun ternyata jika kita tarik ke personal brand sama aja dengan persona. Karena kan kita pada akhirnya menyebarkan persepsi apa yang kita mau orang tangkap, orang persepsikan. Apa yang mau dipersepsikan orang lain soal kita. Soal kita. Jadi tapi itu tadi menarik. Itu kenapa tadi saya buka dengan itu. Bahwa menurut kita tadi berbeda. Itu ternyata sama kan. Terkadang memang sesuatu itu kalau sudah diucapkan baru kelihatan wujudnya. Personal branding kan atau persona itu kan sebuah persepsi, sebuah hal yang ingin orang tangkap, persepsikan ke kita. Tapi ada beberapa orang tidak berhasil mempersonakan mungkin bahasanya atau menyampaikan persona yang diinginkan ke orang lain. Maksudnya beda yang nemui, beda yang tangkap orang. Beda hasil yang didapat. Nah, itu bagaimana caranya? Lebih ke epistemologi, metodologinya dalam menyampaikan persona. Epistemologi deh. Apa itu epistemologi? Epistemologi itu kan kalau di pohon filsafat itu adalah ontologi, epistemologi, ontologi esensinya itu sesuatu. Epistemologi cara tak menjangkau atau
mengakses itu sesuatu. Jadi epistemologi itu lebih kepada metodologi, cara tak menyampaikan persona tak kepada orang lain. Oh, cara menyampaikan. Cara menyampaikannya. Nah, cara menyampaikannya? Nah, itu tadi misalnya mau kak saya dipersepsikan sebagai orang yang berkelas, tegas. Tapi keliru kak, karena selalu kak buat sesuatu yang paradoks. Contoh, saya itu mau kak dipersepsikan sebagai orang tegas, sebagai orang yang berkelas, tapi saya yang ngotot bilang saya itu orangnya tegas, saya itu orangnya berkelas. Orang kan akan mispersepsi gitu. Kita sendiri yang klaim gitu. Nah, itu jadi mirip-miripnya mungkin karena kita kan pakainya di marketing ya. Jadi itu soft selling sama hard selling. Nah, kenapa hard selling sekarang sudah mulai ditinggalkan? Karena kalau saya bilang ini jualan, ini produkku, bagus tuh Be, pasti bilang orang, maka bilang kok bagus, Pak yang jual nih. Nah, itu tapi juga kontraproduktif. Tapi juga dengan persona. Kalau saya yang mengklaim diriku, ngotos diriku, mungkin hampir mirip dengan begini sekarang, khususnya kalau di Bode. Ada orang yang, mohon maaf ya, tidak ada jiku singgung. Ada orang yang ngotot-ngototannya bilang dirinya Andi. Saya itu bangsawan dan lain sebagainya. Saya tidak ada persoalan Andi. Lagian masanya itu sudah mulai terdegradasi. Kita sendiri kan Andi. Kita kan sendiri Andi. Iya, kalau ku track recordnya Andi. Dan saya tidak pernah masalahkan Andi. Tidak pernah jika juga ngotot-ngototan dibilang misalnya penulisan nama aku tidak ada Andinya. Tapi ada beberapa orang yang ngotot-ngototan dibilang Andi karena mau dianggap bangsawan dan mau dihargai. Nah, ini yang nanti akan menjadi bias personanya dia. Mau dihargai karena Andi, mau dianggap bangsawan, mau dianggap beradab dan beradab karena Andi. Justru menurut kita ini kontraproduktif. Kalau dia sendiri yang mengklaim dan ngotot. Karena pasti bilang orang, kalau memang Andi kok kenapa kok mau ngotot dibilang Andi? Kan dia pasti sudah melekat dengan dirinya. Betul. Harusnya tidak perlu kita komentari, tidak perlu kita protes. Orang yang betul-betul kaya misalnya, kayak siapa ya, orang terkaya di dunia versi Forbes sekarang, kembali ke Elon Musk. Pernah tidak Elon Musk ngotot-ngototan bilang, orang kaya kah saya? Harus sekali bilang orang kaya. Karena Tommy orang. Nah, itu Tommy juga persona yang kita bilang tadi. Banyak orang yang berharap persepsinya orang ke dia seperti yang nemuin, tapi ternyata berbeda. Kenapa? Metodologinya dia dalam cara penyampaiannya ke dia. Justru kontraproduktif. Iya sih. Yang mau dianggap soleh karena haji. Jadi persoalan soal itu setahu saya itu kalau kita yang tua-tua itu biasanya yang penting bersorban. Tua-tua. Nah, maksudnya ada orang-orang bonding misalkan yang bersorban saja dan pergi ke pasar, itu biasanya pasti dikatakan puang haji. Kalau dalam berarti itu kan sudah dapat dua itu. Andi bangsawan dengan dia haji tona. Bukan tuh saya masing. Haji Andi, duhai haji Andi, dimanapun Anda berada. Itu maksudnya harusnya kan yang seperti itu ya terjadi kan. Maksudnya yang kayak di pasar itu, maksudnya orang yang panggil kita seperti itu, bukan. Kalau di pasar mungkin ada perbedaan konteks ya, karena kan orang di pasar namanya jualan pasti tujuannya panggil kita ini hanya contoh sih sebenarnya kalau saya tuh pikirnya kayak gini, ketika memang mau dihargai, mau dianggap baik, jangan ngotot-ngototan klaim diri tak baik haji Andi. Layakkan saja diri kita, pantaskan saja diri kita, karena memang ketika kita pantaskan diri kita layakkan, kita kapasitaskan diri kita bahwa kita itu memang orang yang seperti yang kita mau. Walaupun tidak diminta orang, pasti tetap disebut. Cuman memang ada beberapa orang atau oknum yang menggunakan brand identity haji atau Andi, uang peta dan lain sebagainya itu untuk motif-motif tertentu. Seperti apa itu? Jangan dibahas. Seperti yang terjadi di muka bumi. Tapi ini saya mau counter lagi. Kalau di saya, setidaknya di sumuranku, itu saya merasa bahwa tidak sepenting itu bagi saya. Tidak relevan nih. Tidak relevan. Haji Andi bagi saya, betul. Bagi saya yang
Dan mungkin saja ada beberapa orang di Bone itu merasa seperti itu juga sebenarnya. Saya pun merasa seperti itu karena begini, kalau kita track sejarahnya dulu orang disegani dan ditakuti itu karena 3 faktor. Pertama faktor keturunan, bukan faktor kebangsawanannya satu. Kebangsawan. Yang kedua itu faktor karena asegerannya bilang orang Bone pesakan. Yang karena kan hukum rimba. Yang terakhir itu karena faktor kekayaan harta. Nah sekarang itu tidak bisa miki atau angiki atau andalkan asegera tak nemu seger karena dia bilang negara hukum polisi mau langsung pukul orang pasti dipidana. Sekarang juga penghormatannya orang terhadap status kebangsawanan itu sudah mulai terdegradasi karena orang sekarang sudah berpikir dan cerdas apa tuh gunanya kok hargai kalau ada datang dimanfaatnya buat saya. Dulu beda konteksnya. Karena dulu kan memang berkuasa, ada status sosialnya yang memang dan memang berdampak berkuasa. Sekarang tidak. Jadi sekarang orang itu ya jelek-jeleknya bilang walaupun andiko tapi kalau tidak ada apa-apa ya tidak terlalu lirik itu orang. Di sisi lain mungkin kalau bangsawan sekarang ya tidak bisa mungkin dipungkiri itu adalah pejabat kayaknya. Jatuhnya maksudnya kalau dipadankan masanya. Contoh misalnya saya dulu waktu almarhum kakek itu masih hidup itu pernah diceritakan soal dulu itu memang orang-orang yang dipanggil tuang. Contoh misalnya di Bone itu orang-orang yang memang keturunan bangsawan dipanggil tuang. Nah sekarang kan tidak, dan itu tidak jadi masalah karena tuang itu kemudian mengalami perbedaan makna. Pergeseran makna. Yang dulu itu yang dipuangi itu adalah orang-orang bangsawan, sekarang yang dipuangi itu intinya orang tua itu sudah normal dipuangi. Mau itu bangsawan atau tidak, mau itu dari yang penting dia lebih tua. Yang dihormati. Dihormati. Jadi itu tidak ada masalah sih. Iya karena kalau betul-betul dihilangkan juga kan sayang kan sebenarnya. Maksudnya ada budaya yang hilang. Dan pasti itu setiap budaya pun akan terdegradasi, paling tidak bergeser makna sering zaman.